Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tak terasa seminggu yang lalu kita sudah berada pada tanggal 9. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Dan kita beribadah secara online. Karena itu mari kita mengikuti dengan hati yang saksama dan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam ibadah online hari ini ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan
yang pada pagi hari ini diberi tema kekudusan dalam persaudaraan, ya. Sebagai ayat masnya diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, ya. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saat ini kita berbicara tentang kudusan, mungkin merupakan tema atau sebuah perkataan yang kurang menarik dan mungkin orang tidak suka dengan apa yang dinamakan kekudusan. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus tahu bahwa yang pertama, kekudusan itu bukanlah sebuah pilihan, tapi kekudusan adalah sebuah keharusan bagi orang Kristen, ya. Kenapa? Karena ada tertulis bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, ya. Jadi kekudusan itu bukan sebuah pilihan, Bapak Ibu, tetapi keharusan, ya. Orang percaya harus memiliki kekudusan dalam hidupnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kekudusan itu bukanlah sesuatu yang instan, yang bisa kita alami dalam waktu 1-2 jam atau 1-2 hari. Tetapi kekudusan adalah sebuah proses yang setiap hari kita harus bergumul, setiap hari kita harus berusaha agar hidup kita ini mencapai standar kekudusan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dikatakan tadi bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi kekudusan kita itu harus kita usahakan. Dan Tuhan berkata, kudus dalam seluruh hidupmu. Bukan hanya kita kudus di dalam hal-hal yang kita pikirkan, tetapi juga yang kita lakukan. Apa saja di dalam hidup kita ini harus kudus dalam semua hal, Bapak Ibu. Bukan dalam satu hal. Harus utuh di dalam hidup kita ini. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kekudusan itu harus diusahakan dan harus mencapai seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa kekudusan itu bukanlah berkaitan dengan perbuatan, ya, tetapi apa yang dikatakan hati kita. Kekudusan itu bukan masalah apa yang kelihatan, tidak sebenarnya, tapi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam yang dikatakan oleh roh kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, motif-motif apa yang ada di balik setiap perbuatan kita. Itulah sebenarnya kekudusan itu berbicara di sana. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita hidup dalam kekudusan dengan cara memperbaiki yang di dalam dulu ini. Tuhan Yesus berkata demikian, Bapak Ibu, bersihkanlah cawan yang di dalam, maka yang di luar pasti akan bersih. Kekristenan mengajarkan hidup kudus itu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dan perbuatan itu bukanlah kekudusan. Perbuatan kita itu menyatakan kebenaran, tetapi hati kita menyatakan kekudusan. Ada orang yang benar melakukan tindakan benar, tapi dia tidak kudus. Karena apa? Di dalam hatinya masih ada hal-hal yang menyimpang dari tindakan-tindakan yang dilakukannya tadi. Meskipun pelayanannya, kehidupannya, semuanya tampak benar, Bapak Ibu, belum tentu kudus. Karena di dalam hatinya yang utama itu belum ada kekudusan. Banyak raja-raja di Israel yang tidak kudus, Bapak Ibu, meskipun mereka beribadah, mereka mentaati aturan-aturan ibadah, tapi hatinya masih membiarkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan pada berhala masih berlangsung, ya. Kita diingatkan di dalam Matius pasal 7 ayat terakhir ayat 20, ya, dikatakan di sana bahwa pada akhir zaman banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan. Banyak orang berkata bahwa Tuhan, bukankah kami membuat
bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berkata berterus terang pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, ini adalah cerita atau kisah tentang nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan, yang melakukan banyak mujizat, tetapi hidupnya tidak kudus. Hatinya tidak menunjukkan kekudusan. Dari mana kita tahu bahwa hatinya tidak menunjukkan kekudusan? Dari buah-buah yang dihasilkan. Mereka ini pembuat kejahatan. Bapak Ibu, kekudusan hati itu bisa ditunjukkan melalui karakter kita. Karakter kita itulah sebenarnya yang menunjukkan seberapa kudus hati kita. Karakter kita berhubungan dengan bagaimana kita setia, bagaimana kita lemah lembut, bagaimana kita rendah hati, bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi masalah. Itulah karakter kita. Itulah kekudusan kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Karena itu, marilah kita menguduskan hati kita dengan cara menggeluti firman Tuhan dan bergumul dengan rohnya. Karena firman Allah dan rohnya itulah yang menguduskan hati kita, pikiran kita, motivasi kita, dan keinginan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kenapa kita harus hidup kudus Bapak Ibu? Karena hanya orang yang hidupnya kudus yang berkenan kepada Allah. Hanya orang yang hidupnya kudus yang bisa melihat Allah. Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam kekudusan. Mereka bisa bergaul akrab dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, bisa curhat seperti layaknya sesama. Tapi setelah dosa masuk, setelah hati mereka tidak kudus lagi, karena dipenuhi dengan keinginan, kesombongan, ingin menyamai Tuhan, saat itulah kekudusan itu menjadi hilang, dan mereka tidak lagi bisa berbicara melihat Tuhan seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya hidup dalam kekudusan Bapak Ibu, karena tanpa kekudusan orang tidak berkenan pada Allah. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Ketika bangsa Israel mau beribadah pada Tuhan, maka mereka menguduskan dirinya. Mereka berpuasa, mereka meneliti hidupnya, adakah sesuatu yang bersalah, adalah sesuatu dosa yang terselip, yang menyenap dalam hati mereka sebelum mereka beribadah esok harinya. Bukankah ini juga baik untuk kita Bapak Ibu? Marilah kita hidup dalam kekudusan, entah itu di rumah, di kantor, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, dan dimanapun berada. Biarlah kekudusan itu ada dalam bagian kita, yang ditunjukkan dengan karakter kita, yang ditunjukkan dengan sikap reaksi yang kudus terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar tentang kekudusan dalam persaudaraan ya. Yang pertama tadi bahwa kekudusan itu bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu, kekudusan itu bukanlah instan tiba-tiba kita kudus, tidak, tapi melalui proses. Proses dalam kekudusan itu dikerjakan oleh firman Tuhan dan rohnya yang kudus. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa kekudusan itu bukanlah berkaitan dengan perbuatan kita, tetapi berkaitan dengan apa yang dikatakan hati kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di dalam keinginan kita, apa yang dalam motif kita. Itulah kekudusan yang sebenarnya itu. Perbuatan kita menunjukkan kebenaran, tetapi hati kita menunjukkan kekudusan. Banyak orang benar, tetapi tidak banyak yang kudus, Bapak Ibu. Kalau orang itu kudus, pasti hidupnya akan benar. Karena Tuhan mengajar pada kita, bersihkan dulu yang dalam, maka yang luar pun akan jadi bersih. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita harus hidup kudus? Karena hanya hidup kuduslah Tuhan berkenan, dan kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa bergumul akrab dan berkomunikasi akrab dengan Tuhan ketika hidup kita dalam kekudusan.
Kekudusan tidak memandang tua, muda, semua orang bisa hidup dalam kekudusan ketika dia membiarkan hatinya dipenuhi firman-Nya dan diurapi oleh Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu agar kami hidup dalam kekudusan. Kami menyadari bahwa kekudusan adalah keharusan, bukan sebuah pilihan. Kekudusan bukanlah sebuah perkara instan yang langsung bisa mengubah kami, tetap ada proses usaha yang harus kami kerjakan. Dan kekudusan bukanlah masalah perbuatan kami, tetapi masalah bagaimana hati kami. Perbuatan kami hanya menunjukkan kebenaran, tetapi hati kami menunjukkan kekudusan. Dan ajar kami untuk hidup kudus ya Tuhan, karena hanyalah orang yang kudus hatinya yang bisa melihat Tuhan, yang bisa mengalami keintiman dengan Tuhan, dan yang bisa hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengajar kami tentang kebenaran ini berikut secara mendalam lagi. Berkati Tuhan setiap kami pagi hari ini dengan berkat firman-Mu, supaya firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, berikut saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Yang pertama, ada persekutuan doa pagi yang diadakan setiap hari Selasa hingga Sabtu jam 5 pagi di Instagram GIA Majapahit @GIA-Majapahit. Jangan lupa di follow. Lalu yang kedua, ada persekutuan doa online yang diadakan setiap hari Senin hingga Selasa jam 8 malam di aplikasi Zoom Meeting. Link akan dibagikan di hari H oleh pengurus di grup GIA Majapahit. Jangan lupa untuk mengikutinya setiap hari Senin hingga Selasa. Lalu untuk para jemaat yang akan berkegiatan di luar rumah, diharapkan selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer. Stay healthy and stay safe. God bless you. Baik, sekarang saudaraku, kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Karena itu kita percayakan rencana kerja hari ini, hari esok, dan yang akan datang. Kiranya Tuhan akan memelihara, memimpin, dan memberkati. Mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku, biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau bertindak hati-hati dalam pimpinannya, dan engkau boleh tampil bersinar, dan biarlah kasih Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus akan selalu menghibur, menuntun, memimpin, dan memelihara engkau mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.